Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anur, kembali lagi bersama Oasis, obrolan asik siswa di sekolah. Akhirnya setelah libur panjang, Oasis ini bisa berjalan lagi. Kali ini aku, Lutfi Zaki Zaidan Zidna, sebagai moderator pada episode kali ini. Di episode kali ini, kita bakalan ngebahas tips-tips untuk masuk PTN dan motivasi dari kakak keren kita. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler, sangat inspiratif, keren lah pokoknya. Dia tuh alumni kita dari Anur, angkatan berapa? 7 ya. Angkatan 7, udah lulus 4 PTN. Sekarang langsung aja kita kenalan sama tamu kita. Halo, perkenalkan nama aku Faras Abdul Raffi, biasa dipanggil Faras. Aku keterima di PTN Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Gigi, UPN Veteran Jakarta, Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya Teknik Mesin, Unair, Universitas Airlangga Kedokteran Hewan, sama ITS Teknologi Kedokteran. Jadi total 5. Semuanya di jalur mandiri. Ya nggak lolos di SNBT sih. Gak apa-apa, udah keren banget. Langsung aja guys, kita ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, gimana sih cara kakak dalam mempersiapkan diri untuk SNBT? Apakah ada strategi khusus atau tipsnya gitu? Aku sih normal aja ya, kayak orang biasa ya, ikut bimbel, ikut ya ngatur jadwal gitu. Cuman kalau strategi khusus atau tipsnya itu lebih ke manajemen waktu sih. Jadi orang-orang tuh kan emang belajar, tapi kalau manajemen waktunya kacau, otomatis jadwal belajarnya juga kacau. Ada masih bentrokan sama jadwal sekolah. Apalagi kan kita pulang sore langsung bimbel, terus malam kalau nggak istirahat ya belajar lagi. Nah di situ harus dipilah-pilah sih antara mau belajar atau istirahat. Ya mending harus dijadwalin sih dari pagi gitu. Kalau misalnya emang jadwalnya padat, usahain kalau bisa tetap istirahat dan jangan ngerjain semuanya itu mepet-mepet. Kalau mepet-mepet pasti kacau. Itu aja sih strategi tips dari aku. Kan biasanya kalau orang-orang yang mau ke PTN tuh kan pasti belajar terus. Itu kan pasti kadang kayak burnout atau stres gitu kan. Kalau kakak stres ini yang dilakuin tuh apa selama proses pembelajaran? Kalau aku sendiri sih pastinya keluar dari ruangan ya, ruangan belajar dari apa gitu pasti selalu apa namanya ya main tapi main juga nggak boleh terlalu sering ya, karena kita juga harus tetap prioritasin belajar. Pokoknya harus punya visi misi sendiri sih. Tetap harus ngutamain belajar tuh di atas segalanya lah, karena tujuan kita bukan main-main ya. Kalau emang stres ya sekali-kali main lah kita sama temen, sama siapa gitu. Kalau aku sih gitu aja normal ya. Berarti kalau Kak Faras tuh kalau dia stres berarti dia ya udah main keluar sama teman-temannya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, ada nggak sih upaya ngejar SNBT tuh selain belajar? Tuh ada. Kalau selain belajar pastinya kita gak jauh-jauh dari berdoa ya. Kita harus berdoa, tahajud, dikencengin, puasa Senin Kamis juga boleh. Terus kalau aku sendiri waktu itu sebelum SNBT itu sholat hajat, minta kepada Allah gimana kalau lolos SNBT aku bakal puasa sampai berapa minggu gitu. Sholat hajat nggak sekali juga bisa, sholat tobat juga bisa. Banyak sih upaya buat ngeraih SNBT lewat jalur langit, lewat Jumat Berkah juga bisa. Itu sih kalau dari aku. Berarti kalau mau kuliah tuh, kalau mau ngejar PTN tuh nggak cuman belajar terus. Jadi jalur langitnya juga kita harus kejar gitu. Kayak Restu orang tua jangan lupa. bener banget. Restu orang tua. Terus menurut kakak tips pemilihan jurusan dan kampus biar bisa keterima itu gimana? Kalau tips pemilihan jurusan kampus itu pertama dari jurusan dulu ya. Kalau kalian sampai kelas 12 masih bingung jurusan kalian tuh apa sih, kalian tuh minatnya di mana sih,
Nanti kalau nggak salah di Anur ini ada program namanya TKA kalau nggak salah, tes kemampuan akademik. Jadi nanti tuh hasil dari tes kemampuan akademik tuh kayak kalian tuh lebih condong kemana sih? Apakah jati diri kalian tuh emosinya segini, terus kayak kalian tuh suka ngebantu nilainya dari segini sampai segini tuh berapa. Nah nanti tuh ada kesimpulannya di bawah, kalian tuh lebih passion kemana? Apakah di bidang pelayanan, di bidang teknik, kayak mungkin tangan kalian lebih bagus ke sesuatu yang ngebuat-ngebuat gitu. Nanti pokoknya ada kesimpulannya di tes kemampuan akademik tuh kalian bakal kayak gimana. Kalau nggak salah waktu itu ada juga penjurusannya. Jadi kayak aku tuh waktu itu lebih condong ke bidang pelayanan. Waktu itu aku masuk ke yang pertama keluar langsung ke kedokteran. Yang kedua administrasi apa gitu. Pokoknya kayak di bidang pelayanan lah. Nah, kalau di Anur tuh ada yang namanya tes kemampuan akademik kayak gitu buat penjurusan. Terus kalau tadi yang kedua apa? Eh biar bisa diterima ya? Iya, biar bisa diterima. Nah, kalau biar bisa diterima tuh Hamin 4 bulan sebelum SNBT atau Hamin 3 bulan tuh kan pendaftarannya SNBT sekitar berapa ya? Lupa kok. 2 bulan sebelum SNBT lah. Itu tuh udah pendaftaran. Nah, di sini kalian harus tahu atau bisa dibilang sadari diri kemampuan kalian tuh di segimana. Misal kalian tryout masih di 600-an, jangan dipaksain lah atau enggak kalian tetap ambil jurusan itu tapi di univ yang peminatnya nggak sebanyak di univ yang kalian mau. Misalnya nanti tuh ada perbandingannya, pasti kalian bisa cari-cari di internet gimana tuh kayak perbandingan satu kalian banding berapa orang. Misalnya slotnya cuma 100 orang tapi peminatnya 3.000 orang. Nah, itu kan 1 banding 300 ya berarti. 1 banding 30 orang berarti. Nah, kalian sih harus pinter-pinter milih univ ya. Kalian cari tahu dari sekarang univ mana tuh yang slotnya segi banyak, peminatnya nggak terlalu banyak gitulah istilahnya. Ya intinya kalian harus tahu kemampuan kalian segimana. Jangan sia-siain SNBT. Ya pokoknya jangan sia-siain SNBT karena SNBT itu lebih menguntungkan daripada mandiri. Walaupun chance-nya lebih sedikit. Iya sih. Berarti ya deh. Udah. Berarti kalian tuh juga harus sadar diri gitu kemampuan kalian di mana. Terus fashion juga kalian lebih condong kemana, mungkin kesenian atau teknik. Ya itu sih terpentingnya. Terus Kak Faras nih selama belajar buat SNBT itu gimana sih cara ngatur waktu dan prioritas selama proses pembelajaran? Aku kalau ngatur waktu tuh sebenarnya ada beberapa jadwal. Aku kalau di semester 1 itu kan masih masuk sekolah ya. Kalau di semester 1 tuh aku pulang GO juga. Aku bimbel GO. Aku semester 1 tuh cuma 2 kali seminggu kalau nggak salah. Jadi ya kayak pulang GO. Terus aku tuh ngeremehin kalau kayak semester 1 tuh santai-santai aja. Biasanya di semester 2. Nah, jadi semester 1 ya aku cuman GO pulang. Kadang latihan soal juga. Latihan soal udah gitu-gitu doang sih. Nah, kalau di semester 2 aku baru bener-bener ngatur jadwal. Walaupun masih ada setengahnya tuh masih masuk sekolah, tapi nggak terlalu padat kayak semester 1. Nah, semester 2 aku tuh pulang sekolah itu langsung GO. Selesai GO, aku malam tuh ya beres-beres kan jam 8 ya selesai ya. Ya setengah jam beres-beres, habis beres-beres aku bener-bener langsung naruh HP lagi. Langsung nge-review soal-soal yang udah dipelajarin hari ini dan materi-materinya aku perdalamin lagi. Dan itu semester 2 juga awal-awal nggak terlalu konsisten kayak gitu sih. Kadang-kadang masih kayak main HP lagi terus tidur, main HP lagi terus tidur. Nah, kalau udah semester 2 udah selesai nih, udah libur istilahnya, aku tuh sebenarnya ikut karantina UI gitu. Nah, aku ya jadwalnya diatur lah, tapi tetap aja jadwalku di sini berantakan. Aku dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur tuh belajar lagi. Dan aku kadang-kadang jam 1 tidur, jam 6 bangun langsung. Itu tuh setiap hari tryout. Tetap aja jadwalnya berantakan banget pokoknya. Nah, habis itu aku di pertengahan tuh setengah bulan terakhir, aku ngatur lagi jadwal. Kayak pagi aku tryout, aku sampai sore ikutin jadwal karantina ini. Malamnya aku lepas HP. Itu tuh paling susah sebenarnya lepas HP ya. Nah, aku habis lepas HP itu aku langsung naruh kertas tryout, aku review satu-satu. Di mana nih soal yang salah, di mana soal yang salah, di mana soal yang salah. Nah,
besokannya kayak gitu terus ada kelihatan improve-nya. Nah, kalau jadwal belajar yang kayak gitu sih sebenarnya harusnya diatur dari jauh-jauh hari ya, biar lebih konsisten. Itu sih. Berarti yang terpenting itu adalah konsistensi. Kalau kalian konsisten, jadi ya cepet gitu nyerapnya kalau konsisten terus. Kalau bisa gantilah tema-tema HP kalian, tema kamar kalian sama univ-univ impian kalian biar Bener banget. kalau kalian buka HP UI, waduh belajar gitu. Terus Buka HP. kalian masuk kamar, wah stiker-stiker UI, wah ayo belajar gitu sih kalau bisa Bener banget. biar termotivasi. Gak kerasa waktunya udah 11 menit. Kita udah sampai penghujung acara nih. Pertanyaan terakhir itu saran untuk adik-adik kelas kita, apa yang harus dia lakukan dari sekarang agar bisa keterima di kampus ternama. Ya biar cepet aja ya, langsung poinnya aja. Yang pertama pasti jadwal kalian diatur lah, jangan sampai berantakan kayak aku ya. Terus yang kedua perbaiki ibadah ya, doa-doanya dikencengin, jangan ngeremehin pokoknya, doa tuh penting banget. Terus yang ketiga eh belajar kalian ditekunin, kalau nggak tahu tanya ke mentor, tanya ke teman. Terus kalau bisa banyakin belajar deh, jangan ngeremehin karena makin tahun tuh persaingan makin ketat dan makin susah. Itu aja sih. Terima kasih untuk Kak Farah sudah menyampaikan informasi atau motivasi untuk kita semua. Semoga kita bisa lulus PTN impian dan Kak Farah bisa menjadi orang yang sukses. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.